Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 6 membuat video storyboard ini yang mana akan menjelaskan tentang vitamin. Selamat menyaksikan. Secara definisi, vitamin adalah organik nutrien. Vitamin juga memiliki banyak fungsi biokimia dan fisiologis dalam tubuh. Dan biasanya, organisme tidak bisa mereproduksi sendiri vitamin itu. Makanya kita mendapatkan vitamin dari diet. Vitamin diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu larut air dan larut lemak. Terdapat dua vitamin larut air, yaitu vitamin B kompleks dan vitamin C. Sedangkan vitamin larut lemak ada vitamin A, D, E, dan vitamin K. Perbedaan dari vitamin larut air dan larut lemak yaitu di mana vitamin larut air bersifat hidrofilik, sedangkan vitamin larut lemak bersifat hidrofobik. Vitamin larut air absorpsinya bersifat pasif atau sudah difasilitasi, sedangkan vitamin larut lemak dia membutuhkan lemak dalam proses absorpsinya. Vitamin larut air dimetabolisme lebih cepat dan diekskresi lebih cepat juga, dan tidak bisa disimpan di dalam tubuh kecuali vitamin B12. Sedangkan vitamin larut lemak, vitamin bisa disimpan dalam tubuh. Selanjutnya, vitamin larut air, dia berfungsi dalam beberapa reaksi enzimatik sebagai koenzim atau kofaktor. Sedangkan vitamin larut lemak berfungsi lebih beragam, di mana A dan D bisa berfungsi sebagai hormon, dan kebanyakan juga berfungsi sebagai koenzim, kecuali vitamin K. Vitamin A atau retinol adalah suatu senyawa poliisoprenoid yang mengandung cincin sikloheksinil. Vitamin A termasuk vitamin yang larut dalam lemak atau fat soluble dan agak stabil terhadap suhu yang tinggi. Di dalamnya termasuk retinol atau ester retinyl alkohol vitamin A, ester vitamin A, retinal atau aldehid vitamin A, dan asam retinoat atau asam vitamin A. Vitamin A hanya terdapat pada jaringan hewan dan produknya dan tidak terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Namun, banyak tumbuh-tumbuhan yang mengandung pigmen yang disebut karoten dan dapat diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Karena karoten dapat diubah menjadi vitamin A, maka karoten disebut provitamin A. Bahan makanan yang banyak mengandung vitamin A adalah hati, lemak hewan, telur, susu, mentega, dan keju. Sedangkan makanan yang banyak mengandung provitamin A adalah sayuran yang berupa daun seperti bayam, kangkung, wortel, pepaya, dan lain-lain. Vitamin A diperlukan oleh tubuh untuk menyokong pertumbuhan dan kesehatan, terutama diperlukan untuk penglihatan, sekresi mukus, pemeliharaan jaringan epitel, dan reproduksi. Vitamin A dipergunakan untuk regenerasi pigmen retina mata dalam proses adaptasi gelap. Selain itu, vitamin A juga berperan dalam tubuh sistem kekebalan tubuh. Retinol atau vitamin A memegang peranan penting pada kesempurnaan fungsi dan struktur sel epitel, karena retinol berperan dalam diferensiasi sel dan proliferasi epitel. Vitamin D merupakan salah satu mikronutrien yang bersifat larut dalam lemak yang berperan dalam metabolisme kalsium dan fosfat, homeostasis kalsium, kesehatan vaskular, diferensiasi dan proliferasi sel. Vitamin D yang juga disebut sunsen vitamin sering dikaitkan dengan beberapa penyakit, mulai dari penyakit degeneratif sampai keganasan. Terdapat dua sumber vitamin D, yaitu sumber endogen dan eksogen. Sumber endogen merupakan sumber dominan yaitu vitamin D yang disintesis ketika sinar ultraviolet B atau UVB dari sinar matahari mengenai lapisan epidermis dan dermis kulit. Sumber eksogen yaitu berasal dari makanan yang dikonsumsi seperti ikan salmon, ikan makarel, ASI, maupun suplemen vitamin D. Namun, sumber yang berasal dari makanan saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin D dalam tubuh. Paparan sinar matahari yang mengandung sinar UVB pada kulit akan mengawali sintesis vitamin D ketika panas tubuh mengubah previtamin D, yaitu 7-dehidrokolesterol yang tersebar di seluruh tubuh, menjadi bentuk akhir yang lebih aktif, yaitu kolekalsiferol atau vitamin D. Vitamin D yang sudah jadi akan mengalami dua kemungkinan. Pertama, dia akan disimpan di dalam hati dalam bentuk kalkidiol, dan kedua, dia bisa masuk ke dalam kidney atau bukal.
Di dalamnya, kidney inilah dia akan berubah menjadi bentuk paling aktif dari vitamin D, yaitu calcitriol, yang mana perubahan ini difasilitasi oleh enzim 1-alfa hidroksilase. Calcitriol memiliki banyak fungsi. Yang pertama yaitu mengatur penyerapan kalsium di usus, kedua mengatur kadar kalsium di ginjal dan di tulang, dan ketiga dia juga mengatur ekspresi gen. Vitamin E atau tokoferol merupakan zat gizi yang penting dan unik. Penting karena vitamin ini mempunyai sifat antioksidan sehingga zat gizi ini dapat mencegah atau menghambat terjadinya penyakit degeneratif. Disebut unik karena vitamin ini dimasukkan dalam kelompok vitamin walaupun sebenarnya tidak mempunyai fungsi sebagai kofaktor untuk reaksi enzim seperti lazimnya fungsi vitamin umumnya. Secara fisik, vitamin E larut dalam lemak. Vitamin ini tidak dapat disintesa oleh tubuh sehingga harus dikonsumsi dari makanan dan suplemen. Selain tokoferol, tokotrienol juga merupakan nama lain dari vitamin E. Tokoferol dan tokotrienol dikenal mempunyai aktivitas biologis vitamin E. Di alam ditemukan 8 jenis senyawa yang mengandung aktivitas vitamin E, yaitu D-alpha, D-beta, D-gamma, dan D-delta. Tokoferol juga D-alpha, D-beta, D-gamma, dan D-delta tokotrienol. Di antara jenis-jenis tersebut, di muka, D-alpha, tokoferol mempunyai biopotensi yang terbesar dan menunjukkan aktivitas biologis vitamin E yang asli. Fungsi terpenting vitamin E adalah sebagai antioksidan ataupun fungsi vitamin E yang lain dapat menstimulasi respon imunologi. Kemampuan peningkatan imunologi terlihat dalam peningkatan kekebalan tubuh. Dari beberapa penelitian mengemukakan bahwa kejadian infeksi akan berkurang bila mana kadar vitamin E dalam tubuh meningkat. Vitamin E bekerja sebagai antioksidan karena dia mudah teroksidasi. Dengan demikian dapat melindungi senyawa lain dari oksidasi. Beberapa bagian yang penting dalam tubuh di mana vitamin E berfungsi sebagai antioksidan yaitu pada sel membran, atau lebih tepatnya ada lipid sel membran, sirkulasi LDL, low density lipoprotein, paru-paru, hati, dan jaringan adrenalin. Jadi, vitamin E merupakan agen utama dalam melawan oksigen perusak, lipid perosida, dan radikal bebas, serta menghentikan reaksi berantai dari radikal bebas. Vitamin K adalah suatu bentuk nama generik yang merujuk kepada sekelompok vitamin lipofilik dan hidrofobik yang dibutuhkan untuk modifikasi pasca translasi dari berbagai macam protein. Seperti dalam proses pembekuan darah, secara kimia vitamin ini adalah turunan 2-metil 1,4-naftoquinona, dan karena dia bersifat hidrofobik, maka dalam penyerapan vitamin K bergantung terhadap kemampuan tubuh dalam menyerap lemak. Vitamin K mencakup 2 vitamin utama, yaitu phylloquinone vitamin K1 dan menaquinones vitamin K2. Phylloquinone banyak ditemukan pada tumbuhan-tumbuhan berdaun hijau seperti bayam, kangkung, dan lain-lain. Sedangkan menaquinones biasanya diperoleh dari konversi phylloquinone oleh bakteri dalam usus, yaitu intestinal microflora. Menaquinones inilah yang disimpan dalam hati. Dan fungsi utama dari vitamin K yaitu dalam pembekuan darah terhadap luka. Hal ini juga dipengaruhi oleh cincin aromatik yang terdapat dalam gugus vitamin K. Vitamin B kompleks adalah vitamin yang berperan penting dalam metabolisme. Vitamin B kompleks umumnya juga sebagai koenzim dalam berbagai reaksi di dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Terdapat banyak sekali vitamin B kompleks, yaitu thiamin, riboflavin, nikotinic acid, pantothenic acid, pyrosidin, biotin, folic acid, dan cobalamin. Thiamin atau vitamin B1, bentuk koenzimnya disebut TPP atau thiamin pirofosfat. Thiamin berperan dalam dekarboksilasi oksidatif dan juga untuk metabolisme asam amino. Thiamin juga berperan dalam sintesis beberapa neurotransmitter seperti GABA dan asetilkolin atau ACE. Riboflavin atau vitamin B2, bentuk koenzimnya disebut flavin adenin dinukleotide dan flavin mononukleotide. Kedua koenzim sangat penting dalam membawa elektron pada siklus Krebs, juga pada elektron transport chain. Koenzim juga berperan dalam konversi retinol menjadi retinoid acid dan konversi triptopan menjadi niacin.
Nicotinic acid adalah vitamin B3. Bentuk koenzimnya disebut nicotinamide adenin dinukleotide yang berperan sebagai transfer elektron, dan juga nicotinamide adenin dinukleotide fosfat yang berperan dalam agen reduktor pada pathway dalam sintesis biokimia. Pantothenic acid adalah vitamin B5. Vitamin ini merupakan komponen dari koenzim A yang berperan dalam berbagai jalur metabolisme. Pyridoxine adalah vitamin B6. Vitamin ini mempunyai dua koenzim yang paling penting, yaitu pyridoxal fosfat dan pyridoxamin, yang berperan penting dalam metabolisme asam amino, memiliki peran dalam metabolisme karbohidrat dan lemak, dan juga terlibat dalam sintesis senyawa transmitter seperti vitamin B1. Biotin adalah bentuk koenzim dari vitamin B7. Koenzim inilah yang berperan dalam reaksi karboksilasi, juga berperan dalam proses katabolisme asam amino. Folic acid atau B9 dan cobalamin atau B12. Kedua koenzim ini berfungsi dalam single carbon transfer reaction atau reaksi yang memindahkan satu karbon dan satu senyawa ke senyawa lainnya. Fungsi dari koenzim folic acid atau vitamin B9 adalah berperan dalam proses metilasi, juga berperan dalam sintesis beberapa macam asam amino seperti serin, glisin, kolin, dan metionin, dan juga berperan dalam sintesis asam nukleat. Dan yang terakhir adalah fungsi dari koenzim cobalamin atau vitamin B12 adalah berperan dalam sintesis asam nukleat, produksi eritrosit, dan metabolisme asam folat. Vitamin yang selanjutnya adalah vitamin C atau asam askorbat. Sama seperti vitamin E, vitamin C berfungsi sebagai antioksidan karena dapat menghambat kerja dari radikal bebas. Vitamin C bekerja sebagai reducing agent atau donor elektron. Vitamin C juga dapat membantu absorpsi besi dalam intestinal.